Presiden Prabowo Subianto menempatkan kesejahteraan petani sebagai salah satu fondasi ketahanan pangan nasional. Menurutnya petani berhak memperoleh penghasilan yang layak karena mereka bekerja menghasilkan pangan yang menjadi kebutuhan seluruh masyarakat. Dalam panen raya padi, kedelai dan tebu yang digelar serentak di 43 titik bersama TNI, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para petani dan nelayan yang menyebut petani sebagai pahlawan yang sesungguhnya karena menghasilkan pangan yang menopang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Selanjutnya Presiden mengingatkan bahwa hasil panen yang dinikmati masyarakat lahir melalui proses panjang, mulai dari menyiapkan lahan, menanam benih, merawat tanaman hingga memasuki masa panen. Karena itu menurut Presiden kerja keras petani perlu dihargai secara adil. Presiden juga menanggapi berbagai pandangan mengenai harga beras. Menurutnya kesejahteraan petani harus tetap menjadi perhatian sehingga mereka dapat memperoleh hasil yang sepadan dengan usaha dan pengorbanan yang dilakukan selama masa tanam. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. Selain menyoroti sektor pertanian, Presiden menyampaikan pemerintah terus mempercepat pencapaian berbagai sasaran pembangunan yang dinantikan masyarakat. Ia berharap Indonesia mampu bergerak lebih cepat dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan bangsa sendiri. Di akhir penyampaiannya, Presiden mengajak seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan terus bekerja bersama. Menurutnya, semangat kebersamaan menjadi modal penting agar Indonesia mampu bangkit dan mencapai berbagai target pembangunan di masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini, Jumat 17 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai. Panen raya serentak bersama TNI secara resmi dimulai. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Senang sekali kita kembali berjumpa dalam program Jendela Istana. Jendela tempat kita melihat berbagai dinamika yang terus berkembang. Pemerintah menjalankan beragam kebijakan dan program untuk menjawab tantangan bangsa. Melalui Jendela Istana, pemirsa, kami hadir untuk mengulas perkembangan arah kebijakan serta dampaknya bagi masyarakat Indonesia. Saya Habib Wijaya, pemirsa, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dua jalur utama, yakni penguatan ketahanan energi dan peningkatan investasi. Salah satu langkah strategis yang ditempuh adalah memulai pembangunan proyek LNG Abadi Masela. Langkah ini sekaligus memastikan mayoritas produksinya digunakan untuk kebutuhan dalam negeri di tengah realisasi investasi nasional yang telah menembus lebih dari 1.000 triliun rupiah. Ketahanan energi menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Karena itu pemerintah mengarahkan pemanfaatan sumber daya energi nasional untuk mendukung kebutuhan dalam negeri dan memperkuat sektor industri. Langkah ini terlihat dalam pengembangan proyek strategis nasional LNG Abadi Masela di Kepulauan Tanimbar, Maluku. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini,
hari Kamis 16 Juli 2026 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai. Terima kasih. Pemerintah menetapkan sedikitnya 60% produksi gas dari lapangan abadi digunakan untuk kebutuhan domestik, sementara maksimal 40% dapat dipasarkan ke pasar internasional. Kebijakan ini diharapkan memperkuat pasokan energi nasional, sekaligus mendukung agenda hilirisasi industri. Gas yang dihasilkan nantinya akan mendukung berbagai kebutuhan strategis nasional, mulai dari industri pupuk, pasokan energi untuk PLN dan PGN, hingga berbagai sektor usaha yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Selain memperkuat ketahanan energi, proyek ini juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Investasinya mencapai sekitar 20,9 miliar dolar Amerika Serikat dan diproyeksikan menghasilkan penerimaan negara puluhan miliar dolar selama masa operasinya. Perjalanan proyek ini juga memiliki nilai historis tersendiri. Setelah melalui berbagai dinamika pengembangan selama hampir 3 dekade, proyek yang telah direncanakan sejak 1998 itu kini memasuki tahap konstruksi. Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa kita tunggu. 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Di saat yang sama, aktivitas investasi nasional juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pemerintah mencatat realisasi investasi telah mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau hampir separuh dari target investasi tahunan. Capaian ini berhasil menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Jumlah ini menunjukkan investasi tidak hanya menghadirkan modal, tetapi juga membuka peluang kerja di berbagai sektor ekonomi. Memang di tengah masih tantangan geopolitik maupun geoekonomi dunia, alhamdulillah bisa saya sampaikan di sini komitmen dari para investor untuk berinvestasi langsung di Indonesia atau foreign direct investment ini masih inline dengan target yang dicanangkan, yang kita set up oleh Bappenas kepada kami untuk tahun di 2026 ini. Menariknya, investasi di luar Pulau Jawa kini mencatat porsi yang sedikit lebih besar dibandingkan Pulau Jawa. Perkembangan ini menunjukkan upaya pemerataan pembangunan ekonomi mulai terlihat di berbagai wilayah Indonesia. Kepercayaan investor yang tetap terjaga, ditambah pengembangan proyek-proyek strategis seperti Masela menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ingin menjadi bangsa yang menghasilkan produk-produk industri. Kita punya segala sumber daya untuk itu. Kita juga punya kapasitas, anak-anak kita juga tidak kalah pinter. Kita bertekad, rakyat kita harus hidup dengan baik, hidup dengan layak. Kita butuh uang untuk bikin pelayanan kesehatan yang terbaik. Kita butuh uang untuk bayar gaji-gaji guru, sehingga sekolah-sekolah kita menjadi juga tidak kalah dengan sekolah-sekolah di luar negeri. Kita butuh uang untuk membayar semua pegawai negeri kita dengan baik. Kita butuh uang untuk membangun prasarana
yang penting untuk kehidupan yang modern. Pemirsa, desa kini menjadi fokus penguatan ekonomi nasional. Laporannya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami di Jendela Istana.